Jet, 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 jet. Nakama, siap! Bener, selamat datang di Ngopi 3 in 1. Ngobrolin persoalan Indonesia 3 topik dalam satu video, dimana gue bakal ngasih tahu ke lu semua tentang 3 hal yang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Dan di video kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang berbau One Piece. Ada 3 hal yang menurut gue menarik banget buat kita diskusin bareng-bareng. Dan ini berhubungan dengan fans-fans One Piece yang sepertinya kurang sedap gitu ya informasinya, tapi bisa kita diskusikan bareng-bareng biar lu pada dan juga kita semua mengoreksi apa yang kita lakukan selama di internet. Oke, yang pertama kita bakal ngobrolin soal episode terbaru dari anime One Piece yang udah masuk ke dalam chapter flashback dari Bartolomeo Kuma. Kalau nggak salah tuh episode itu di 1129, dan yang terbaru nanti di 1130 itu bakal ada flashback pertarungan di God Valley, sebuah pulau yang sudah tidak ada lagi di peta, di mana di situ tuh tempat di mana Holy Knights, terus habis itu Tenryubito, terus bakal ketemu juga sama Garp, sama bajak laut Roger sebelum jadi raja bajak laut, dan bajak laut legendaris Rocks dan lain-lain. Itu lore drop banget, dan menurut gue buat lu semua yang anime watchers only harap bersiap-siap karena itu udah masuk ke dalam fase cerita One Piece yang final saga lah istilahnya, mempersiapkan untuk final saga. Yang kedua kita bakal ngomongin soal sebuah fenomena di mana ada program radio Jepang yang ngasih tahu kalau misalkan Oda itu katanya nggak suka teoris atau youtuber-youtuber yang biasanya ngebuat teori One Piece. Dan gara-gara ada informasi kayak gitu, salah satu teoris Jepang gitu ya, yang biasanya ngebahas tentang One Piece, namanya Yuderon, memutuskan untuk berhenti membuat konten One Piece lagi. Dan ini menarik banget menurut gua karena informasi disampaikan langsung sama akun Twitter Sandman. Buat lo semua nggak tahu akun Twitter Sandman itu siapa, jadi dia itu biasanya adalah seseorang yang ngasih informasi up to date mengenai One Piece dari Jepang ke dunia internasional. Jadi cepet banget translating One Piece news randomly, big fan of Oda interviews. Jadi dia istilahnya tuh kayak orang yang selalu up to date ngasih fakta-fakta kayak misalnya SBS, meskipun komiknya belum rilis tapi udah dikasih tahu juga sama dia gitu. Dia nggak ngomongin soal spoiler karena menghormati setiap legal bisnis dari One Piece itu sendiri, tapi ya fakta-fakta menarik dari Jepang gitu, kayak misalkan interview dari Oda dan lain-lain yang menurut gue tuh ini worth it banget buat di follow gitu. Jadi di tanggal 19 Mei 2025 Sandman buat postingan a few days ago on Shimofuri Saya Radio Program, it was revealed Eiichiro Oda dislike having the future developments of One Piece predicted by theories. Kita bakal sama-sama bahas ini nanti. Tapi yang jelas untuk hal yang ketiga kita bakal ngomongin soal fenomena yang makin menarik lagi. Ini ada sebuah postingan di Twitter gitu ya, dari akun YKLN atau Kak Yakult, seorang cosplayer yang cukup terkenal juga. Lu bisa lihat di Instagramnya, dia sering banget nge-cosplayin seseorang gitu, karakter-karakter dari game ataupun dari anime. Dimana baru-baru ini beliau nge-cosplay Yamato di One Piece, terus habis itu mendapatkan komentar yang kurang mengenakan. Istilah itu body shaming, dan banyak banget ternyata dia ngerasa kalau misalkan setiap kali dia nge-cosplay karakter One Piece selalu mendapatkan perilaku yang seperti ini. Dan menurut gue ini menarik banget buat kita lihat bareng-bareng gitu ya. Soalnya gue jadi teringat sebuah momen dimana yang kayak gini itu udah sering banget di komunitas One Piece gitu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang cosplay atau ketika ada live action kemarin di Netflix. Oke, jadi sekali lagi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia 3 in 1. Untuk pembahasan yang pertama soal One Piece episode terbaru nggak akan banyak gitu ya, cuman satu hal doang yang pengen gue kasih tau ke lo semua. Jadi ada beberapa pendapat, nggak beberapa juga sih, tapi banyak banget orang-orang yang berpendapat kalau misalkan di episode terbaru ini ada satu hal yang ngebuat mereka kecewa, dan itu adalah color scheme dari Vigarland Garlink di flashbacknya Kuma, dimana warna baju dan juga rambut itu kayak seakan-akan nggak cocok menurut beberapa orang. Tapi kan ini Oda ya gitu ya yang buat warnanya, jadi kita bisa apa? Cuman setelah banyak banget fan art yang memperlihatkan kalau misalkan Garlink tuh OP banget gitu ya kelihatannya, kayak ketika dijadiin anime seakan-akan tuh auranya hilang dan banyak banget orang-orang yang kecewa. Tapi mereka tetap nungguin di episode terbaru 1130, di mana banyak banget yang akan ke-reveal gitu yang terjadi di Pulau God Valley yang katanya hilang itu. Oke. Kayaknya itu doang sih pembahasan yang pertama. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan kedua yang menurut gue ini menarik banget. Dimana tadi udah gue kasih tahu Sandman itu ngepost di tanggal 19 Mei 2025 bilang kalau misalkan a few days ago, beberapa hari sebelumnya, on Shimofuri Saya Radio Program, dalam sebuah radio program Pak Shimofuri Saya, it was revealed that Eiichiro Oda dislike having the future developments of One Piece predicted by theories. Jadi maksudnya di sini adalah Oda kurang suka sama teoris-teoris atau youtuber-youtuber yang biasa buat teori tentang masa depan One Piece kayak gitu. After hearing Oda's remarks, Yuderon, a well-known Japanese One Piece YouTuber, announced his retirement. Jadi gara-gara ada
isu dan juga berita seperti itu. Salah satu YouTuber One Piece Jepang terkenal namanya Yuderon yang biasanya ngebuat teori juga gitu ya, itu mengumumkan untuk pensiun dalam membuat konten One Piece. Dan ini menarik banget. Soalnya kalau misalnya kita flashback beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, Oda sempat berpendapat juga soal YouTubers dan juga teori-teori liar yang ada di internet gitu ya, ngomongin soal One Piece gitu. Ini di SBS di reveal-nya ada yang nanya, recently there seems to be a lot of YouTubers who talk about One Piece, but do you watch any channels yourself, Odachi? Jadi tanya, Oda, lu pernah nonton YouTuber-YouTuber yang ngebahas tentang One Piece nggak? Dia jawab, I know that they exist. Nah, gua tahu kalau misalkan mereka semua ada gitu, and I seen many of them. Dan dia udah ngeliat banyak. I'm surprised by how knowledgeable they are. Dia kaget kalau misalkan YouTuber-YouTuber itu tuh bener-bener punya pengetahuan yang sangat amat luas tentang One Piece. When it comes to the theories, they're able to tell how the story will play. So I stopped watching them. Lol, it's dangerous for me to assume that all readers have that level of understanding, since there are also a lot of casual readers. Jadi gara-gara adanya fenomena seperti itu, Oda akhirnya memutuskan untuk kagak nontonin mereka karena terlalu berbahaya buat dia. Takutnya Oda secara tidak sengaja seakan-akan tuh menyamaratakan antara pembaca-pembaca casual sama pembaca-pembaca yang berintu banget sama ceritanya gitu. Jadi nanti kata Oda gitu ya, if I were to focus on those who can tell how things will develop, it will corrupt me to think stuff like, alright, no need to explain this loh. Jadi untuk membuat jalan cerita One Piece tetap bisa dinikmati sama pembaca yang lain gitu, nggak cuma pembaca hardcore doang. Jadi Oda memutuskan untuk berhenti menikmati konten-kontennya mereka atau teori-teorinya mereka. Takutnya kalau misalkan Oda terlalu menyelam, nanti One Piece bakal dibuat penuh dengan teka-teki doang gitu, nggak ada penjelasan yang ringan ya buat casual readers, dan itu kan bahaya ya. Jadi nggak bisa dinikmati sama semua orang. Menurut gue ini salah satu langkah dan juga hal yang patut diapresiasi sih buat Oda, kayak gitu. I can really keep in check what any of them say, so please keep enjoying them and getting along with them. Jadi Oda sendiri seperti di SBS bilang kalau misalkan ya dia ngerekomendasiin buat nontonin mereka juga, nonton YouTuber-YouTuber juga gitu, dan ya silakan bermain-main dengan mereka gitu. Oh by the way, on the official channel we start a show called I Still Have Nakama Tube, so by all means check it out. Jadi sekalian promosi juga. Jadi di jawaban SBS yang sebenarnya gitu ya itu dikasih tahu sebenarnya Oda itu sebenarnya nggak benci banget, bahkan ngasih tahu kalau misalnya kita tuh harus ya bisa menikmati One Piece penuh hati gitu, dengan mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang emang ngebahas tentang teori, ya udah kita nimbrung segala macam kan. One Piece serunya di situ ya nggak sih? Cuman baru-baru ini di tanggal 19 Mei ada berita atau kabar yang menyebutkan kalau misalnya Oda nggak suka. Dan ternyata setelah gue scroll gue menemukan fakta baru. Ini tweet dari akun Twitter TK namanya. Bentar, gue cari tahu dulu. Nah ini TK yang dia bilang, I listened to the radio and saya said apparently he doesn't really like theories. Ini menarik banget karena dari akun Twitter TK ini dia ngasih tahu kalau misalnya dia mendengarkan radionya dan dia bilang kalau misalkan ini omongan di mana udah nggak suka sama teoris atau YouTuber teori-teori One Piece itu nggak langsung terucap dari mulutnya, tapi justru keluar dari mulutnya si MC. Kita nggak tahu sebenarnya bagaimana caranya Oda ngasih tahu ke si MC-nya kalau misalnya dia nggak suka sama teoris-teoris gitu ya. Wallahu alam. Cuman selama masih belum ada konfirmasi kalau Oda itu ngomong langsung di depan reporter atau segala macam, kita nggak bisa menyimpulkan kalau misalkan Oda benar-benar serius banget nggak suka gitu. Iya nggak sih? Saya himself was talking about whether or not he should start doing theories himself in his channel. Jadi konteks dari apparently he doesn't really like theories itu ketika sayanya sendiri lagi ngejok, lagi bercanda kalau misalnya gue buat channel teori One Piece juga nggak ya, kayak gitu. Nanti Oda makes a public statement about theories, everyone needs to calm down. Cuman tetap aja dengan kabar ini orang-orang pada kaget karena basically One Piece itu terdriven, orang-orang pada suka sama One Piece karena teka-teki dan juga puzzle-nya. Orang-orang banyak banget yang mengira kalau misalkan mungkin ini adalah hint dari Oda untuk kita bisa sama-sama berpikir gitu. Tapi ternyata ketika banyak YouTuber-YouTuber atau orang-orang yang bisa memprediksi One Piece ke depannya, itu ngebuat Oda makin takut lagi katanya. Nah yang menariknya adalah setelah gue cari tahu legit Yuderon bener-bener pensiun dalam membuat konten One Piece gitu. Ini 2 hari yang lalu. Dan orang-orang di Jepang pun pada banyak yang mengucapkan turut belasungkawa kayak gitu. Baik yang ngasih donasi, terus habis itu kalau misalnya lihat videonya, Yuderon sendiri tuh polite banget, sopan banget buat ngasih tahu kalau misalkan dia memutuskan untuk berhenti tapi nggak memutuskan untuk benci sama One Piece. Dia tetap suka, dia tetap cinta banget. Ini adalah salah satu caranya dia untuk respect ke Oda agar seenggaknya
Oda bisa lebih bebas lagi dalam membuat cerita One Piece semakin menarik kayak gitu. Yang lebih lucunya lagi adalah ada beberapa fans yang cocok logi. Lu nggak sih helm yang dipakai sama Yuderon itu mirip sama karakter One Piece yang mana? Yes, mirip banget sama karakter One Piece Shaka, Vegapunk yang pertama. Dan lu tahu gak sih, ini karakter mati pertama kali ditembak sama York. Kayak seakan-akan tuh ini cocok logi yang mengkonfirmasi kalau Oda tuh bener-bener gak suka gitu sama teoris. Dan kalau misalnya lu lihat dari respon orang-orang gitu ya soal Yuderon tuh kayak gimana, banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalnya Yuderon ini termasuk salah satu YouTuber yang punya teori liar akurat gitu dalam memprediksi bagaimana jalan cerita One Piece. Yang paling ngebuat Yuderon ramai itu ketika dia bilang kalau si Jinbei itu bener-bener datang ke Wano dan ternyata bener kejadian. Tapi nggak sedikit juga ada yang bilang kalau misalkan teorinya juga pernah salah. Cuman menurut gua itu wajar lah, yang namanya teori liar kan, bisa bener bisa kagak. Kalau misalkan bener ya kita happy, kalau misalkan kagak ya udah, berarti ceritanya makin menarik lagi. Kalau misalnya lu semua tanya ke gua teoris One Piece mana yang sampai sekarang masih membekas ke gua, di Indonesia ada 2 teoris yang menurut gua tuh legend banget. Yang pertama tuh Tonyo Hoho gitu, yang kedua Rokushiki Master kalau nggak salah namanya. Nah, 2 itu tuh biasanya tuh nganalisis One Piece oke banget, tapi sekarang kayak udah pensiun ya nggak sih, atau udah fokus buat kerjaan di yang lain gitu ya. Pokoknya good for them lah intinya. Cuman gimana tanggapan lu semua soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini menarik banget menurut gua. Dan kita bakal masuk ke dalam permasalahan yang terakhir, dimana cosplayer yang ngasih pendapat kalau misalkan fans One Piece ini harus keluar rumah dan melihat secara langsung bagaimana perempuan itu di real life. Soalnya ketika dia nge-cosplay karakter One Piece, dan konteks di sini adalah dia nge-cosplay karakter Yamato, banyak banget komentar-komentar yang kurang mengenakan diterima sama dia. Oke, Kak Yako sendiri bilang tiap cosplay One Piece komentarnya ya begini semua. Buat para nakama banyakin keluar rumah sama mandi ya, biar tahu bentuk cewek asli kayak apa. Menurut gua, my personal opinion, ini salah satu cosplay yang akurat sih. Keren menurut gua, nggak banyak aja yang bisa ngebuat visual Yamato real life kayak gini gitu, sumpah. Tapi kenapa sih? Sebenarnya gini ya, ini kejadian-kejadian yang kayak gini, komentar-komentar kayak gini gak cuma terjadi buat cosplayer One Piece anjir. Bahkan kemarin tuh waktu One Piece live action rilis, terus abis itu Emily Rudd berperan sebagai Nami gitu, yang mana itu menurut gue bagus banget. Dia salah satu artis yang fans sama One Piece juga. Terus habis itu dia juga cakep gitu kan. Tapi basically orang-orang tuh pada gak suka karena ada beberapa opini yang bilang, oh asetnya kurang gede. Lu bodoh atau tolol gitu. Gue bingung udah kayak Oda sendiri kan udah jelas gitu ya bilang kalau misalnya dia ingin membuat karakter sebebas mungkin. Kayak badannya itu pasti gak akan proporsional. Kayak ada suku lengan panjang, suku leher panjang. Lu pengen cosplayer itu kalau misalnya cosplay mereka bener-bener dipanjangin dulu kan kagak gitu ya. Dan ini juga termasuk proporsi badan dari karakter cewek di One Piece. Kayak Nami, Hancock, terus abis itu Robin, itu tetap nggak masuk di akal juga proporsi badannya. Kayak ada orang di internet yang nganalisis juga kalau misalkan lingkar dada dan juga lingkar perutnya itu nggak masuk di akal buat perempuan-perempuan di One Piece. Nggak akan bisa itu lingkar perut yang sekecil itu tuh bisa menopang lingkar dada dan juga kepalanya One Piece, itu susah kayak gitu. Dan lu bisa lihat komentar-komentar yang ya akhirnya ngebuat komunitas One Piece juga jelek gitu ya, kurang gede, itu kelihatan jelas kurang gede. Yamato mana ada sekecil itu cewek apa ini. Menurut gue ini adalah salah satu konsekuensi di mana fandom One Piece udah besar ya, udah besar banget. Karena saking besarnya banyak juga orang-orang anomali yang gampang banget berkomentar seperti ini. Dan juga bakal sering banget terlihat di internet karena saking besarnya. Dan mirisnya adalah di fandom One Piece orang-orang umum taunya tuh yang kayak gini gitu, fans One Piece. Cuman dalam fenomena di mana Kak Yakult sendiri tuh ngasih tahu, dapat komentar kayak gini, ada satu komentarnya yang awesome banget. Dia bilang ekspektasi bakal banyak diserang nakama defensif, but instead you guys show me support and appreciation for my cosplay. Thank you. Oh, beberapa komen menanyakan kok kuat dengan audiens begini, karena tetap banyak yang support dan memang cosplay itu hobi. Ngapain berhenti karena binatang berisik? Oh, iya, dan banyak banget orang-orang juga yang pada akhirnya yang nge-support kayak Yakult, yang bilang kayak mereka nonton cuma buat fan service-nya aja. Pada One Piece ini yang diagungkan kan world building dan perjuangan Luffy sebagai pemberontak melawan pemerintah diktator. Ada emang deh wibu. Ini sebenarnya bukan permasalahan fandom One Piece doang sih, tapi ini permasalahan wibu pada umumnya. Cuma ya karena kalau misalnya di kotak-kotakan seperti yang terlihat paling banyak One Piece, ya jadi bakal seperti ini. Jadi seperti itu aja topik ngopi pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan nakama. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Gue kayak cuma bisa nyimpulin segitu doang. Jadi terima kasih banyak. Gue minta likes-nya ya, jangan lupa.
Kalau nggak juga nggak apa-apa, tapi ya like lah sedikit biar seenggaknya Om Nel senang sebagai CEO YouTube. Biar video ngopi ini direkomendasikan lagi dan terus menerus gitu loh. Thank you banget sekali lagi udah mendengarkan yapping gue dalam beberapa menit. Kalau misalnya ada salah kata silahkan tulis di kolom komentar gitu ya, biar gue bisa koreksi. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.